بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. إخواني في الله عزل الله وإياكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin setiap hari Kamis malam, yaitu kita membaca kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan kita sudah sampai pada At-Tarhib min tarkis sunnah wa irtikabil bid'ah wal ahwa. Ancaman bagi orang yang meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Setelah kita membahas tentang ikhlas, ancaman orang yang riya, orang yang pamer amal, pamer ibadah, kemudian kita membahas anjuran untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Al-Mundhiri setelahnya mengingatkan, menyantumkan hadis-hadis yang memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang diada-adakan di dalam agama yang menyelisihi syariat. Ini termasuk perbuatan yang terlarang dan pelakunya terancam dengan ancaman yang berat, karena orang-orang yang berbuat bid'ah adalah orang-orang yang merusak agama, mengotori kemurnian agama. Dan ini kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, agar kita tidak terjatuh pada perbuatan bid'ah, kuncinya adalah mengikuti tuntunan yang datang dari Allah dan yang datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk para ulama-ulama salafus salih, karena merekalah orang-orang yang paling faham tentang agama. Jangan pernah kita memahami agama berdasarkan pemahaman kita tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang punya otoritas, seperti para ulama ahli hadis, imam-imam madhab. Karena orang yang merujuk pada pendapatnya, berani berpendapat tentang ayat dan Quran, ayat dan hadis, tanpa merujuk kepada pandangan-pandangan atau penjelasan para ulama yang memang ahli dalam bidangnya, orang tersebut akan tersesat. Bahkan dia akan jatuh pada perbuatan bid'ah, baik bid'ah dalam bab akidah maupun dalam bab ibadah. Contohnya siapa? Bid'ah dalam bab akidah, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Mereka bukan orang-orang jahat dalam pengertian bukan orang-orang ahli maksiat.
Mereka ahli ibadah, mereka bersemangat untuk menjalankan Islam, tapi semangatnya tidak dibarengi dengan ilmu. Mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengikuti pemahaman Abdullah bin Abbas. Mereka tidak mau mengikuti pemahaman Abdullah bin Mas'ud. Mereka membaca Quran. Mereka sujud rukuk, tapi kemudian mereka tersesat. Bahkan mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah dalam bab akidah. Semua ulama sepakat Khawarij adalah kelompok ahli bidah. Kenapa mereka disebut ahli bidah? Orang-orang yang mengada-ada karena mereka punya keyakinan siapa orang Islam yang melakukan dosa, dia kafir. Ini akidah mereka, akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia kafir, murtad. Kalau ada orang berbohong, murtad. Orang melakukan perbuatan zina, murtad. Dan mereka tidak hanya memurtadkan orang, mereka juga menghalalkan darah. Ini salah satu contoh sekte atau akidah keyakinan bid'ah. Keyakinan yang bertentangan. Dan kenapa mereka sampai jatuh pada keyakinan bid'ah? Mereka bukan tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, tapi dibaca sesuai dengan akal dan penafsirannya sendiri. Maka di antara cara kita membentengi diri dari penyimpangan-penyimpangan dalam hal ibadah, dalam hal akidah, maka hendaknya kita mempelajari Al-Quran dan hadis, tentunya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Salafus saleh itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atau orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka. Itu salah satu cara kita bisa selamat. Banyak dalil yang memberi peringatan kepada umat Islam agar tidak melakukan perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdatha, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan agama kami. Kita tahu bahwa ajaran Islam ini telah sempurna. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku telah sempurnakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," agama kalian. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Allah menegaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Maka kita sebelaku orang yang beragama, tugas kita hanya mengikuti ajaran agama, bukan menciptakan, bukan mengkreasi ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu." Apa yang bukan dari agama. Dia memasukkan sesuatu dan dianggap agama, padahal agama tidak pernah mengakui itu bagian dari ajaran agama. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Walaupun mungkin orang niatnya baik. Saya menciptakan salat tertentu,
puasa tertentu yang tidak ada ajarannya. Lo kan puasa, kan baik itu. Salat itu kan baik, zikir. Pertanyaannya, apakah puasa itu pernah diajarkan oleh pemimpin kita, oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah salat itu pernah diajarkan oleh Nabi? Pertanyaannya, tidak pernah. Maka itu tidak baik, itu tertolak menurut Nabi. Lo kan baik, apakah Anda lebih baik daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda lebih bertakwa daripada baginda Muhammad SAW? Nabi tidak ngelakoni, kok Anda lakoni dan Anda katakan baik. Kalau itu baik, Nabi tidak akan mengkhianati umatnya. Kalau itu ajaran yang baik, Nabi tidak akan menyembunyikan kebaikan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Beliau telah menyampaikan semua risalah. Beliau telah menunaikan amanat yang datang dari Allah. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Beliau telah memberikan nasihat yang sempurna kepada umat ini. Maka dulu ada orang yang habis salat subuh, ini sering saya berikan contoh, Pak. Habis salat subuh, selesai salat subuh, dia berdiri salat. Lalu diingatkan, Anda salat, Anda tidak boleh salat. Ketika diingatkan tidak boleh salat, dia marah. Loh, kok salat tidak boleh? Ya. Salat kok tidak boleh? Lalu dikatakan, justru Anda kalau berani melakukan salat setelah subuh, Anda terancam dengan azab. Lebih marah lagi dia. Bagaimana saya diazab gara-gara salat? Masuk gara-gara salat aku diazab? Maka dijawab, engkau diazab bukan karena salatmu, tapi engkau diazab karena engkau menyelisihi nabimu. Nabi melarang salat setelah subuh, kamu kerjakan. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya menyelisihi. Maka Nabi SAW mengingatkan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Begitu pula Nabi Muhammad SAW bersabda, man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan perkara yang tidak berdasarkan perintah kami, tidak bersumber dari ajaran kami, maka tertolak. Maka setiap kali orang mengatakan ini ibadah, pertanyakan, apakah ibadah ini diajarkan oleh baginda Muhammad SAW? Oh tidak, tapi menurut saya baik. Maka kita katakan wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak berdasarkan atas perintah kami, tidak berdasarkan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, beliau itu kalau berkhutbah, berpidato, ihmarrat ainah, matanya merah, wa ala sautuh, tinggi suaranya, washtadda ghadabuh, seperti orang yang marah, ka'annahu mundhiru jaishin, beliau seperti orang yang sedang mempersiapkan pasukan, memberi peringatan kepada pasukan perang. Ini gaya Nabi berkhutbah. Jadi suaranya kencang, meninggi, mimik wajahnya serius.
Itu khutbah, cara beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul. Jadi penjelasan seperti beliau memberikan peringatan kepada pasukan perang. Antum lihat, komandan kalau memberi instruksi, terutama di medan perang, bagaimana gaya bicaranya, ya. Gaya bicaranya tegas, suaranya kencang. Ada instruksi yang diiringi dengan apa? Ketegasan. Nadanya nada amarah. Kata para sahabat, demikian pula Nabi sallam ketika berkhutbah. Karena memang khutbah, ikhwan, khutbah itu pesan-pesan yang disampaikan, ya. Maka jangan khutbah itu isinya ngelawakan, guyonan. Ceramah isinya lawakan, akhirnya enggak dapat apa-apa. Ya. Boleh itu di luar khutbah Jumat, boleh umpama pidato atau ceramah, orang bercanda. Ya, itu hal yang membuat pidato itu mungkin lebih bisa diterima, tapi jangan isinya banyak lawakannya. Apalagi lawakan porno, mohon maaf. Apalagi lawakan ucapan kata-kata yang tidak pantas. Jangankan diucapkan oleh ustadz, oleh orang awam aja gak pantas. Ucapin kata-kata kotor dan seterusnya. Akhirnya ilmu itu tidak masuk. Dan biasanya yang menyampaikan itu bukan orang berilmu. Ya. Hanya selebritis dakwah namanya. Karena pandai berbicara, pandai bercanda, ya, sudah dapat label dari mungkin orang-orang yang lebih di organisasinya. Akhirnya apa? Dia kesana kemari bicara. Pada Nabi SAW itu kalau khutbah itu serius, karena yang disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Jabir bin Abdullah, di antara yang disampaikan oleh Nabi ketika khutbah Jumat, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku dibangkitkan, diutus. Waktu antara aku diutus dan terjadinya hari kiamat itu sudah dekat. Beliau yakrun baina isbi'ai as-sababa wal wusta. Kedekatannya seperti ini. Jadi diutusnya Nabi dengan hari kiamat. Kenapa dekat? Karena memang Nabi yang terakhir. Kita ini umat-umat yang terakhir. Kalau dalam episode cerita itu, kita ini sudah episode terakhir. Kemudian Nabi SAW bersabda, Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitab Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diciptakan di dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara baru itu bid'ah, dan bid'ah di dalam agama ini adalah sesat. Ini ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk perilaku adalah perilaku orang-orang yang menciptakan hal-hal yang baru di dalam agama. Mereka mengklaim ini bagian dari agama, padahal tidak ada landasannya di dalam agama. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Kalaupun ada, karena kita hidup bermasyarakat, ada budaya. Kalaupun ada budaya
dan kita melakukan budaya tersebut dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, silakan. Tidak bertentangan dengan ajaran agama, tapi tetap akui itu sebagai budaya, bukan sunnahnya Nabi. Jangan sampai budaya dipaksakan atau diklaim sebagai ajaran Islam yang berlaku untuk semua Islam, umat Islam. Maka ini perlu kita perhatikan, mana yang memang itu budaya, mana yang memang itu ajaran agama. Kalau budaya itu ya untuk masyarakat setempat. Jadi jangan semua kemudian yang tidak ada kaitannya agama diberi celupan agama. Khawatir jatuh pada perbuatan bid'ah. Ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum. Nabi SAW juga bersabda, ikhwani fillah, hadis-hadis ini terdapat di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ini kitab yang ma'ruf, dikenal, ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, tokoh dalam madhab Syafi'i. Tokoh dalam madhab, dan ini salah satu kitab Targhib wa Tarhib yang terbaik. Itu berjilid-jilid. Isinya adalah motivasi dan ancaman. Motivasi untuk beramal soleh, ancaman dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya sampaikan ini karena jangan sampai ada kesalahpahaman. Ya. Dengar kata bid'ah itu wahidi wahabi orang ini. Itu di dalam kitab hadis. Ya. Dan peringatan tentang bid'ah itu diperingatkan oleh Nabi. Hanya memang kita harus mendudukkan perkara bid'ah ini harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai seperti orang Khawarij. Ya. Siapa berhak berbicara? Ya ulama-ulama yang wawasannya luas. Sehingga tidak jatuh pada satu, kita menganggap ini bid'ah padahal bukan bid'ah. Atau sebaliknya, perbuatan bid'ah dianggap tidak bid'ah. Itu gara-gara apa? Lemahnya ilmu, kurang dalamnya ilmu, dan juga disebabkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya orang sakarepe dewi beragama. Karena ini sudah turun-menurun, ya dipaksakan, bahkan dibela-bela. Walaupun ditanya, mana dasarnya, fikih mana yang ngajarin ini mana, juga ketemu. Ya. Maka ikhwani fillah, kuncinya kita belajar dan kembali kepada tuntunan Al-Quran dan hadis, tentunya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Maka kita pun seorang muslim harus kritis, Pak. Apalagi di zaman sekarang. Ustadz, ulama, mereka bisa salah. Tidak ada masalah kita pertanyakan. Tidak ada masalah. Dan jangan mau untuk mohon maaf, dalam tanda kutip, diperbudak pikiran kita. Jangan tanya, pokoknya kamu gini, kamu nggak ngikutin saya sesat. Tidak ada. Justru itu kita harus curiga. Yang tidak mengikuti sesat itu mengikuti Nabi. Ya mohon maaf, karena banyak orang bicara agama, sebagian justru memaksa orang untuk ikut dirinya atau kelompoknya. Terkadang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sudah ikuti saja. Kamu tidak ikuti, sesat. Ya. Allah memberikan akal, kita bisa bertanya, kita bisa teliti, mengkaji, karena kita ingin selamat dunia akhirat. Karena di akhirat, Pak, gak ada yang bela kita. Masing-masing menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Ya. Yang nanti akan membela kita itu yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Syafaat beliau. Ikuti, minta kepada Allah untuk mendapatkan syafaat beliau. Ikuti Nabi. Yang lain nanti akan angkat tangan, Pak. Ya, kecuali ya ada teman-teman yang saleh yang disebutkan di dalam hadis, tapi itu bukan hal yang utama. Yang pertama, yang utama, kita akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita. Maka dalam beramal, kita belajar. Usahakan belajar. Kalau tidak bisa mencari mana yang benar-benar, ikuti orang yang memang betul-betul menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan.
Kalau kita tidak bisa mengkaji, memilah-milah, maka ikuti yang bisa dijadikan sebagai teladan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.